Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PCNU Jombang, sebuah channel yang menghadirkan informasi, pengetahuan, dan juga hasanah KNU-an di Kabupaten Jombang. Tentu saja Anda, warga Nahdliyin di kalangan Jombang dan sekitarnya, semuanya bisa menyaksikan channel ini dalam bingkai program NU Bicara. Dan perkenalkan saya Nina Mutmainah yang akan senantiasa memandu program ini selama 30 menit ke depan. Oleh karena itu, Anda silakan like, subscribe, dan juga berikan komentar Anda di kolom komentar di bawah, ya, agar bisa selalu mengikuti untuk mendapatkan hal-hal baru dari channel kami. Jangan lupa juga copy link dan juga sebarkan link ini di media sosial yang Anda punya, agar semakin banyak warga Nahdliyin yang mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, juga hasanah KNU-an. Dan di edisi perdana kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan interaktif kami dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah seorang anak muda yang sudah malang melintang di dunia organisasi sejak lama. Sempat juga mencicipi dunia perpolitikan, tapi nampaknya ini juga punya kans besar untuk melangkah ke sana. Nanti akan kita perbincangkan hal yang berkaitan dengan literasi digital bagi santri bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio kami saat sekarang ini ada Gus Isomudin Haidar, Sarjana Pendidikan. Beliau ini adalah Sekretaris LTN NU PCNU Kabupaten Jombang. Salah satu dulu yang sudah hadir bersama dengan saya. Selamat apa ini ya? Selamat sore. Tergantung jam tayang kalau itu. Jam tayang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wes. Yes. Semoga jenengan dan juga teman-teman semua selalu berlimpah kesehatan, Ya jasmani, Robbal Alamin. rohani, plus rekeningnya juga sehat. Wes. Semuanya sehat. Ini doa yang paling disenangi sama banyak orang. Plus Amin, rekeningnya amin. ya. Plus rekeningnya. Gus, aktivitasnya apa hari ini? Hari-hari ini maksudnya. Alhamdulillah kemarin setelah melalui sempat berproses di pemilu, tapi aktivitas sehari-hari masih tetap ngajar. Punya jam ngajar? Punya. Berapa? 24 jam? Oh enggak penuh. Enggak penuh ya? Lebih banyak waktu ngopinya, Mbak. Wah ini, kalau anak muda itu ngajarnya bentuknya ngopi. Betul, lebih banyak di warung kopi daripada di kampus, Jadi di kelas. ngopinya itu adalah bagian dari ngajar. Betul. Ada disusupi atau diselipi literasi-literasi digital gitu nggak kalau waktu ngopi gitu, Gus? Tergantung tema dan siapa yang diajak ngobrol gitu. Biasanya ngopinya sama siapa? Sama teman-teman seangkatan sih, seusia. Gitu ya. Sama adik-adik gitu? Dari kelas? Lumayan sering. Lumayan sering. Oke. Gus, hari ini kita akan berbincang tentang literasi digital bagi para santri. Saya melihat ada sebagian santri yang mereka itu sudah mempunyai daya digitalisasi yang sangat luar biasa. Terbukti banyak sekali influencer-influencer yang mereka itu juga berangkatnya atau awalnya dari santri. Dan memang mereka menghabiskan diri untuk menjadi influencer yang berlatar belakang santri. Banyak banget. Banyak banget. Tetapi di sisi yang lain, tidak sedikit juga dan pondok pesantren tertentu yang dalam aturannya itu mereka masih menerapkan bahwa para santri masih tidak diperbolehkan untuk memegang gadget, tidak diperbolehkan untuk berselancar di HP dan lain sebagainya. Gimana sih sebenarnya fakta tentang literasi digital bagi dunia santri saat sekarang ini? Hari ini kalau kita ngomongin digital itu mungkin suatu keniscayaan. Karena memang keniscayaan itu apa sih? Kalau kita barangkali kalau kita bisa artikan juga keharusan gitu ya. Keharusan sesuatu yang tidak bisa Karena dihindari. barangkali begitu. Sebab begini, Mbak, apa namanya? Kalau kita noleh data di APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu kan pengguna internet Indonesia itu sudah mencapai
221 juta dari total penduduk Indonesia yang hari ini Berapa? kurang lebih 278 juta jiwa. Artinya sudah hampir 100%, mungkin di angka 70-80% ya. Semua sudah terhubung dengan internet. Maka itu suatu kewajiban barangkali khususnya anak-anak muda, Yap. umumnya juga seluruh masyarakat digital harus punya kapasitas digital skill yang mumpuni. Sebab kalau tidak diimbangi dengan literasi digital itu ya nanti bakalan menjadi suatu bahaya gitu. Ya. Nah, eh, hari ini dari tahun ke tahun penetrasi literasi Indonesia, literasi digitalnya itu semakin naik. Artinya masyarakat Indonesia semakin hari itu semakin melek digital dan semakin pintar. Ya. Nah, Tahu ya. iya. Hari ini kan juga marak banget influencer-influencer santri, terus kemudian gerakan-gerakan digital, itu sudah banyak banget. Itu membawa impact atau dampak yang luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin pesantren, barangkali memang harus diakui apa namanya pesantren itu sifatnya adalah mungkin sebuah kalau kita bicara itu ngebenen kayak kerajaan gitu ya, yang otoritas utamanya itu ada di seorang kiai gitu. Nah, ada pesantren yang kemudian memutuskan untuk menutup diri dari perkembangan-perkembangan digital, tapi tidak sedikit juga loh, banyak juga hari ini pesantren-pesantren yang mulai mengembangkan dan mulai aware terhadap dunia digital. Dan itu semakin banyak, semakin marak sekali. Nah, utamanya pesantren-pesantren yang kholaf. Mungkin kalau pesantren salaf masih memilih dirinya untuk lebih membatasi diri. Ya. Tapi yang harus dipahami barangkali Mbak, eh, dunia semakin terbuka. Saya rasa kalau menurut saya sih pesantren itu membatasi teknologi, tapi tidak dengan informasinya, gitu. Jadi pesantren itu sebenarnya melakukan pembatasan teknologinya, tapi bukan informasinya begitu. Betul. Jadi kalau hari ini ya seberapa tertutup pesantren atau instansi lembaga-lembaga apapun, dia hari ini masih terus apa mendapat perkembangan informasi up to date lah dengan perkembangan zaman. Apa yang terjadi di sana itu cepat banget. Semenutup dirinya, semembatas-membatasi dirinya dengan dunia teknologi, Masih tetap ada celah. informasi masih Celah bisa kok. informasinya. Iya. Jadi eh, barangkali makanya apa? Orang kalau dulu seringkali ngomong pesantren itu kaum-kaum pesantren itu kaum yang tertinggal, tidak aware terhadap perkembangan zaman. Saya rasa itu hari ini menjadi istilah yang sudah kadaluarsa harusnya. Karena Sudah nggak relevan pesantren lagi. sudah nggak relevan. Karena banyak pesantren dan apa namanya sivitas akademika yang ada di pesantren ini sudah mulai melek media sosial. Banyak juga dari santri-santri yang influencer mulai menampilkan bakatnya. Banyak juga dengan keluarga dalamnya misalkan kiai, gawakisnya, ningnya itu yang juga apa followernya banyak Banyak ya. banget. Itu sebagai sinyal atau tanda bahwa hari ini pesantren tidak ketinggalan. Tapi kalau menurut Gus Haidar sendiri, antara manfaat dengan madorot dari dunia digital sekarang ini lebih banyak yang mana sih? Ngomong soal internet ini kan produk peradaban nih. Artinya plus minus positif negatif pasti ada. Tergantung bagaimana kita mengelola, menggunakan, tergantung user-usernya. Nah, kalau saya rasa hari ini apa namanya dimanfaatkan internet digital itu dimanfaatkan dengan baik, saya rasa manfaatnya juga banyak banget itu. Termasuk tidak hanya diri sendiri ya, tapi untuk apa namanya proses pengembangan lembaga pesantren itu sendiri itu banyak banget. Ini mungkin bedanya generasi dulu sampai sama generasi Oke, hari ini. coba disebutkan generasi dulu tuh masuknya yang mana? Generasi X, generasi Y, generasi Z.
apa sekarang namanya Gen Z kan? Gen Z. Gen Z gitu. Mungkin di atas sebelum generasi milenial ya. Sebelum generasi X ya. Sebelum generasi Generasi apa tuh namanya tuh? milenial, generasi Y, Hmm. itu bedanya adalah kalau dulu Mbak, kalau misalkan dulu itu, kalau misalkan kita di kampus ya, Mhm. satu-satunya Mhm. sumber informasi itu kan di dosen, Betul. gitu. Mhm. Tapi hari ini enggak, di kampus, di sekolah, dimanapun, we have unlimited resource. Kita itu Yes, punya sumber yang tidak terbatas. betul sekali. Misalkan kalau dulu mah, apa namanya, posisi orang yang mengetahui pertama kali itu guru. Tapi Mhm. hari ini bisa jadi siswanya dulu yang lebih tahu Ya. duluan daripada pengajarnya, gitu. Itu tantangan-tantangan hari ini. Kalau dulu juga misalkan mau bikin kerajinan itu, apa namanya, botol dari pakaian, botol bekas ya. Dulu mungkin kalau kita diubah, ini mau kamu jadikan apa? Mungkin dikasih roda, hanya itu terbatas. Tapi hari ini mungkin karena kita punya sumber yang tidak terbatas, kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya internet dan lain-lain, tinggal klik kerajinan dari botol bekas. Udah muncul Jangan, semuanya. iya, tidak hanya 10, kalau kita minta 1000 macam pun ada di sana. Ya. Berarti tergantung dari usernya, tergantung dari pemakai teknologi itu. Betul, Semakin kita memakainya dalam hal-hal yang positif, maka hasilnya pun juga positif. Gitu. positif. Cuman yang menjadi kekhawatiran adalah di banyak positivity yang dikonsumsi oleh santri itu ada yang terinsert gitu hal-hal yang negatif misalnya kayak mungkin ada beberapa santri itu yang terjebak pada gaming-gaming yang mungkin anfaedah begitu atau kemudian ada risiko-risiko mengakses media-media yang mengarah ke pornografi atau mungkin hal-hal yang bersifat scam dan lain sebagainya. Saya sebagian mungkin sepakat, Mbak ya. Artinya ini menjadi apa namanya ya, barangkali karena perbedaan era, perbedaan zaman yang semakin apa, kesenjangannya Jenjangnya semakin semakin tinggi, tinggi. inilah yang kemudian timbul eh, gap antar generasi. Generasi dulu yang tidak percaya dengan generasi sekarang. Oke, sebut aja para orang tua. Saya sejak awal itu sudah apa namanya, memfilter kata-kata supaya tidak terlalu menyinggung gitu. Gak Jadi apa-apa. eh gap gap generation hari ini itu semakin terbuka. Orang Semakin tua, nampak, semakin terlihat. semakin terlihat orang tua itu tidak percaya dengan generasi muda. Banyak itu di kisah-kisah, misalkan ada cerita di YouTube atau kejadian di mana gitu kan. Dimarahin terus, kamu ini sehari-hari kerjaannya rebahan terus. Tapi nggak tahu dia itu sedang bekerja gitu kan. Dengan online shop atau dengan game stream. Kalau hari ini jadi streamer, jadi gamers yang kemudian di streamingkan, itu pemasukannya lumayan banget Hasilnya banget. gitu. Nah itu kan gap generation yang hari ini tampak dan terasa gitu. Jadi Tapi gap generation itu sampai dengan sekarang masih belum teratasi solusinya atau belum muncul solusinya atau semakin kesini semakin menganga. tapi saya rasa semakin ke sini semua akan sadar. Artinya semakin ke sini kan akan Ini semakin keyakinan terurai. gitu ya, keyakinan Betul. Gus Haidar gitu ya. Yakin semakin kesini semakin sadar. Betul, karena hari ini kan memang eh, kita itu pernah dengar mboten ya, apa istilah aku online maka aku ada itu. Gimana gimana tuh? Artinya aku online maka aku ada. Kalau kita tidak online itu Gak ada. dianggap iya. Misalkan ada sebuah, saya dulu di IPNU itu Mbak, yang pernah di IPNU. Kegiatan itu tiap hari program kerja dijalankan terus.
karena kita tidak share di media sosial, Itu kan nggak nyebut guys. iya dia dipikir nggak jalan semua program kan. Padahal setiap hari bikin program. Nah itu aku online maka aku ada setiap kali aktivitas atau program yang kita kerjakan itu harus kita ceritakan nih di YouTube, kita Iya, 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 ceritakan iya. di WhatsApp dan Ini lain-lain. nanti katanya sama publikasi nih. Hmm, Jadi segede apapun kegiatan yang kamu bikin, tapi kalau tidak dipublikasikan, tidak diinformasikan, maka it's nothing. betul Gitu ya. banget. Itu kejamnya hari ini. Kejamnya dunia digital sekarang ini Ah, itu bisa membolak-balikan fakta. Fakta. Yang faktanya jadi sebenarnya kegiatannya besar banget, tapi ternyata karena tidak diinformasikan, tidak di online kan, maka dipikir nggak ada. makanya hari ini kuota dan wifi itu jadi kebutuhan yang Utama ya kayak wajib beras ya. itu. Kebutuhan yang utama. Oke. Nah, kalau menurut Gus Haidar sendiri sekarang ini tantangan digitalisasi santri ini seperti apa sih? Hari ini era semakin terbuka. Hmm. Semua orang itu bisa ngomong apa dan jadi apa gitu, Mbak. Yes. Hari ini Tidak saya, hanya kawan-kawan wartawan saja yang bisa ngomong, iya, hari ini tidak hanya kawan wartawan saja yang bisa nulis, tapi semuanya. semuanya bisa menulis gitu. Jadi siapa yang tidak peka terhadap perubahan-perubahan yang semakin cepat, kemungkinan dia akan semakin ketinggalan gitu ya. Betul. Nah, kembali lagi semua orang bisa ngomong apa dan juga menulis apa, bisa jadi apa. Ya. Hari ini saya kalau pakai jubah gitu, Mbak, terus kemudian pakai apa namanya udeng gitu, Jadi apa? Habib. Siapa yang tidak percaya kemudian kan? Terus saya selalu ngomong apa namanya dalil-dalil pakai apa, Iyalah, pakai jadi Habib iya, Haidar. jadi Habib. Siapa yang kemudian tidak percaya? Jadi apa namanya eh hari ini kita itu semakin borderless gitu, nggak ada sekat, semua orang bisa percaya. Makanya eh, talenta-talenta digital itu perlu dibangun, utamanya literasi-literasi digital hari ini. Karena di samping era keterbukaan informasi, hari ini juga misalkan akulturasi budaya yang luar biasa lewat media sosial. Hari ini apa yang kemudian jadi value yang ada di negara kita, hari ini harus bertahan di tengah gempuran Korea-Korean way. Betul. Jadi eh, percampuran budaya, kita harus mempertahankan budaya. Nah, itu kan bagian dari tantangan. Saya sepakat yang kemudian literasi digital itu harus ditingkatkan bagi para santri ya, Mbak ya. Ya. Utamanya apa yang di 4 pilar yang ada di UNESCO itu, Apa aja tuh? hari ini yang pertama digital skill, kita harus paham, harus punya kemampuan digital, mau mempergunakan sebagai apa, bisa kita pakai jualan atau kita manfaatkan sebagai streamer. Nah, itu digital skill. Terus kemudian juga ada digital safety, keamanan digital kan juga penting. Betul. Maraknya pencurian identitas dan lain-lain. Nah, yang ketiga juga digital etik. Ya. Hari ini kan luar biasa banget para netizen-netizen yang luar biasa itu, Mbak. Ya. Sebab dan itu saya rasa wajar deh, karena di media sosial itu kan kita belum pernah bertemu dengan orang yang kita komentari. Betul. Artinya kita juga nggak usah peduli atau memahami perasaan orang itu ketika kita toksik, kita kasih apa. Nah, itu kurangnya memahami perasaan. Nah, itu digital apa namanya etik, Etik. Etik. digital etik. Nah, terus kemudian yang terakhir itu adalah digital culture. Hari ini kita budaya digital harus semakin digerakkan, terus kemudian budaya digital itu dibawa ke arah yang semakin lebih baik. Digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture. Nah, apalagi para santri ini kan luar biasa. Tantangan kita hari ini
Nah, generasi Z, generasi milenial itu kan generasi yang sukanya instan gitu. Iya, Kalau iya, kita iya, di iya, kiaku ya itu ya. iya, Emang iya ya? dan saya menganggap misalkan di apa namanya dikasih konten gitu ya. Ada satu konten yang durasinya 1 jam sama durasinya 1 menit, Lebih milih pasti yang lebih masuk yang 1 menit satu ya. menit. Karena nggak betah deh. Generasi Gen Z itu pokok pengennya serba instan. Itu kan yang banyak di apa namanya di riset Gen Z suka berpindah-pindah tempat pekerjaan Mhm. karena dianggap tidak loyal dan lain-lain. Karena Gen Z selalu pengen mencoba hal-hal baru gitu. Ya, Nah, hari ini santri semakin luar biasa tantangannya, apalagi dalam kerangka berdakwah yang mhm. kita dihadapkan dengan dua dunia yang semakin apa gapnya itu yaitu media sosial dan juga dunia maya dan dunia nyata. Maka hari ini tugas daripada santri harus bisa jadi translator gitu ya dari bahasa pesantren ke bahasa anak-anak muda. Kan mungkin teman-teman juga nggak masuk juga ya kalau misalkan anak-anak muda hari ini tuh Bismillahi, Mhm. kelawannya buat asmani Allah. Itu kan masih bahasa pesantren. Terus jadi konsumsinya anak-anak muda hari ini itu lama masuk. Nah, tugas daripada santri-santri hari ini Mhm. menjadi translator itu. Bahasa pesantren kepada bahasa anak muda hari ini. Misalkan Oke. dengan eh, Mhm. desain grafis, infografik, Baik. dan lain-lain. Artinya bahasa-bahasa pesantren yang selama ini hanya berkutat di lingkungan pesantren ini menjadi tugas dan tanggung jawab para santri untuk bisa dikeluarkan. Betul. Tidak hanya bisa dikonsumsi oleh para santri di lingkungan pesantren, tapi juga untuk seluruh anak muda gitu kan? Betul. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang dibutuhkan hari ini gitu. Mhm, mhm, Maka untuk itulah agar kemudian hazanah-hazanah yang ada di mhm, kepesantrenan ini bisa terus terdistribusi ke mhm, mhm, sesuai dengan zamannya. mhm, mhm. Nanti Baik. apalagi kalau ada santri-santri yang kreatif Mhm. dipotongi 1 menit Nah, terus ini jadikan quotes suka saya gitu. kayak gitu itu. Cuman nih pesan motongnya jangan sembarangan. Oh iya, nanti salah paham juga. Ini kalau motongnya sembarangan hati-hati, bisa menjadi hoax, bisa menjadi disinformasi, bisa menjadi misinformasi gitu kan ya. Betul, betul. Bahaya banget dan banyak kejadian salah paham karena tidak melihat Pemotongan-pemotongan yang tidak ah, substansial dan video secara salah, utuh saya gitu. katakan salah gitu potongannya. Itu ya, tantangannya di situ ya. Berat nih, Berat banget. berat. Makanya santri harus jadi generasi multitasking. Tidak Hmm. tidak hanya tanggung jawab berdakwah di dunia nyata saja, Tapi juga tapi di juga di dunia maya. baik. Sekarang rekomendasinya, Gus Haidar untuk para santri. Tidak hanya para santri ya, untuk para pengampu santri, Bapak, Ibu, Bapak Kiai, Ibu Nyai barangkali. Untuk para santri barangkali aja, Pak ya. Santri aja. Masa nanti ndawuhi kiai nanti kualan. Ah, siap, siap. Urusannya ketua LPN nanti kalau itu. Oke, pesan apa santri? Eh, tantangan semakin nampak ke depan. Hmm. Pilihan-pilihan itu hari ini semakin jelas dan ada di tangan kita. Hmm. Kita kemudian mau aware dengan perkembangan hari ini atau menutup dan menghindari perkembangan zaman yang sedemikian rupa. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengambil dan mengisi ruang-ruang digital. Ya. Esok itu mimbar dakwah kita itu tidak boleh hanya di masjid-masjid saja, tapi Yes. juga mimbar-mimbar di dunia maya harus dimasifkan. Itu yang harus kemudian dilakukan para santri. Hmm. Nah, terus juga hari ini kita butuh yang namanya apa namanya collective action gitu ya. Nah, kadangkala kan
kita itu seringkali masih parsial-parsial dalam bermedia sosial. Padahal algoritma media sosial itu kan semakin banyak di-like, semakin banyak di-komen, di-share, itu akan semakin muncul konten-konten tersebut. Ya. Nah, maka santri support santri hari ini harus dilakukan, harus kolektif. Ada satu konten kesantrian yang diposting, itu sekarang harus kita like bareng-bareng, komen bareng-bareng, di-share bareng-bareng. Jadi konten-konten positif harus terus di atas ratingnya ya. Jangan sampai ada konten-konten yang receh-receh yang kemudian tidak menggambarkan pesantren atau pendidikan, malah justru gampang viral. Ya. Ya. Itu tangan-tangan kita hari ini. Pasti harus lebih kreatif, harus lebih Betul. menarik, begitu kan Gus ya? Harus lebih kreatif. Nggak bisa hari ini kita hanya mengandalkan, tidak cukup ya, maaf ya, tidak cukup hanya mengandalkan ilmu-ilmu keagamaan, tapi juga harus ilmu umum. Seimbang. Terima kasih Gus Isamuddin Sama-sama. Haidar sudah hadir di program NU Bicara ya. Ini karena baru pertama kali sih. Perdana ini, Pak. Nggak nyari studio ini berarti ya. Hari ini kita nggak nyari studio warga NU semuanya. Jadi ini program NU Bicara. Nanti kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Ada banyak pengalaman, ada banyak cerita, terus kemudian juga pengetahuan apapun lah itu. Di setiap hari nanti akan kita hadirkan. Terutama nanti di bulan Ramadan juga akan senantiasa hadir untuk menemani Anda menjalankan ibadah bulan puasa. Terima kasih Gus Haidar. Semoga senantiasa sehat. Amin. Terus kuat ya, mendampingi anak-anak muda. Insya Allah. Ikon dan juga pionir anak muda di Jombang ini. Salam sehat selalu untuk panjenengan. Selamat melakukan tugas-tugas lanjutan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Anda semuanya, para pemirsa channel YouTube PCNU Jombang dalam Bingkai NU Bicara. Dan Anda sudah menyaksikan bagaimana serunya saya berbincang dengan salah satu tokoh muda di Kabupaten Jombang, Gus Isamuddin Haidar. Semoga bisa menginspirasi untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi, juga wawasan dan hasanah KNU-an yang lain. Saya Nina Mutmainah, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.